Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 21 ingin menampilkan eksperimen Beljar pada aplikasi OLabs. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Cynthia Priscilla Sinaga, yang kedua ada Rosa Tauran, dan yang ketiga ada saya sendiri, Rika Omami. Nah, berikut adalah kegiatan praktikumnya. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menunjukkan bahwa suara membutuhkan media bahan untuk perambatannya. Landasan teori. Bunyi adalah gelombang mekanik yang membutuhkan media bahan seperti udara, air, baja, dan lain-lain untuk perambatannya. Gelombang bunyi dapat dideskripsikan berdasarkan frekuensi, panjang gelombang, dan kecepatannya. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal, yaitu partikel-partikel medium bergetar dalam arah yang sejajar dengan arah rambat gelombang. Gelombang bunyi membutuhkan medium untuk merambat. Gelombang bunyi merambat dalam bentuk gelombang longitudinal dan memerlukan medium bahan untuk perambatannya. Suara selalu berasal dari suatu benda yang bergetar. Getaran ini dihasilkan oleh garpu talah, drum, lonceng, senar, gitar, dan lain-lain. Suara manusia berasal dari getaran pita suara, dan suara alat musik berasal dari getaran kolom udara. Dalam beberapa kasus, frekuensi getaran sumber mungkin sangat kecil atau sangat besar, sehingga tidak terdengar oleh telinga manusia. Frekuensi suara berkisar dari 20 Hz sampai 20 kHz. Frekuensi di bawah 20 Hz disebut infrasonik, dan frekuensi di atas 20 kHz disebut ultrasonik. Percobaan Bell-Jar adalah percobaan umum yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suara membutuhkan medium untuk merambat. Bell-Jar adalah peralatan laboratorium yang digunakan untuk membuat ruang hampa. Dinamakan demikian karena bentuknya mirip dengan lonceng. Sebuah toples bel ditempatkan di dasar yang berventilasi ke fitting selang yang dapat dihubungkan melalui selang ke pompa vakum. Dengan memompa udara keluar dari tabung lonceng, tekanan udara di dalam tabung dapat bervariasi. Percobaan dilakukan dengan menempatkan bel listrik di dalam toples bel saat udara dipompa keluar dari tabung bel tertutup. Suara dari tabung bel memudar pada ruang hampa tertentu. Tidak ada lagi suara yang terdengar dari bel, tetapi kita dapat melihat bahwa palu terus memukul gong dan suara dihasilkan. Namun, suara tersebut tidak terdengar di telinga kita karena adanya vakum di dalam toples. Ini menunjukkan bahwa gelombang suara tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Artinya, gelombang suara membutuhkan media bahan untuk perambatannya. Alat dan bahan. Yang pertama, internet. Yang kedua, aplikasi OLabs. Dan yang ketiga, laptop atau komputer. Pertama-tama kita buka aplikasi OLabs-nya. Setelah itu kita cari materi fisika. Kita buka yang fisika. Nih, setelah sudah terbuka, kita cari materi kelas 9 tentang Bell-Jar Experiment. Lalu kita buka materinya.
akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada teori, prosedur, animasi, simulator, dan sebanyak lagi. Dan pada saat di teori itu akan dijelaskan tentang apa itu bunyi dan bagaimana cara bunyi itu bekerja. Lalu kita ke prosedur. Kita buka prosedur. Di sini ada alat dan bahannya. Seperti yang ada di gambar, kita bisa lihat ada tabung seperti ini, ada bell jar-nya, ada cord-nya, ada key-nya, ada vacuum pump-nya, ada baterainya, dan ada koneksi wires-nya. Nah, setelah dipasang akan terlihat seperti ini ya. Dan ini juga ada langkah-langkah untuk menyalakan bell jar-nya. Oke, kita langsung ke simulator. Oke, di simulator kita akan lihat. Nah, seperti ini bentuk bell jar eksperimen. Oke, di sini dikatakan kita menyalakan power on-nya. Oke, kita lihat, setelah itu kita tekan. Nah, di sini ini ada namanya pengaturan tekanan. Oke, tekanan udara. Nah, ini kita ingin melihat gelombang. Oke, nah kita bisa untuk mengatur. Kalau misalnya udaranya itu atm, ini seperti ini dan gelombangnya seperti ini. Kalau misalnya dia di 8, nah, bunyinya mulai sedikit menurun. Lalu kita ke 6, gelombangnya mulai berkurang dan bunyinya juga semakin mengecil. Kalau kita ke 4, belnya masih berbunyi tapi suaranya semakin sedikit. Kalau kita ke 2, oke, masih berbunyi dan gelombangnya sudah mulai padat. Selanjutnya 0,1, gelombangnya sudah mulai kecil dan bunyinya juga semakin kecil. Oke, ini udah nggak terlalu terlihat sekali dan sudah tidak bersuara lagi. Oke, seperti itulah eksperimen, dan setelah itu kita bisa meniru hasilnya di sini. Jika misalnya di satu dia suaranya sangat kencang atau keras saja atau sedikit rendah atau sangat rendah atau rendah sekali atau tidak ada suaranya. Oke, seperti ini aplikasi OLAPS yang digunakan untuk materi bell jar eksperimen. Untuk tabel pengamatan, yaitu praktikan, diharapkan mengisi kolom yang kosong dengan cara menceklis, dan data yang diambil yaitu berupa data yang telah dilakukan oleh praktikan pada saat praktikum berlangsung. Nah, untuk pembahasan, praktikan diharapkan mengisi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dan penyebab perbedaan tersebut pada data yang dihasilkan selama proses praktikum berlangsung. Kesimpulannya yaitu, kita dapat menyimpulkan bahwa rendah atau tingginya suara dapat dipengaruhi oleh seberapa besar tekanan udara yang diberikan. Jika tekanan udara tinggi, maka akan menghasilkan suara yang tinggi, dan sebaliknya, jika tekanan udara rendah, itu akan menghasilkan suara yang rendah.
atau bahkan tidak memiliki suara. Nah, untuk pembahasan, praktikan diharapkan mengisi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dan penyebab perbedaan tersebut pada data yang dihasilkan selama proses praktikum berlangsung. Kesimpulan dari eksperimen ini adalah kita dapat menyimpulkan bahwa rendah atau tingginya suara dapat dipengaruhi oleh seberapa besar tekanan udara yang diberikan. Jika tekanan udara tinggi, maka akan menghasilkan suara yang tinggi, dan sebaliknya. Jika tekanan udara rendah, itu akan menghasilkan suara yang rendah atau bahkan tidak memiliki suara. Thank you for watching. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.